para tokoh masyarakat, dan para segenap orang tua yang kami muliakan, terkhusus yang sama kita hormati guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Hamid selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rojali Ketua DKM Masjid Jami At-Taubah, dan yang sama kita hormati Bapak Ketua RW 03 Bapak Haji Saiful Anwar SPD, terkhusus yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Serpong Bapak Haji Saifuddin SPD MSI, yang sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Rawabuntu yaitu Bapak Haji Harun Esos, dan hadir tengah-tengah kita yaitu salah satu anggota Dewan DPRD Kota Tangsel, orang tua kami Bapak Haji Muhammad Soleh SE, dan panitia pelaksana Saudara Haji Dede Rios Juniansah, para guru-guru yang lainnya, para tokoh yang gak kesebut namanya karena segini doang yang dicatatin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Bimas Pol, Bapak Babinsa, dan segenap jamaah, rekan-rekan remaja, para ibu, para bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampung Dadap Bersolawat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445H, meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini mendapatkan berkah. Kumpul kita malam ini senantiasa diakui selalu sebagai umat Rasulullah SAW. Kelak kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW, dan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, para bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini hadir dan kumpul kita tidak lain melaksanakan kegiatan peringatan Maulid. Ibu, apaan? Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paling sempurna. Nah, bocah, duduk diam. Nah iya, maklum bu, bocah itu kan bukan orang. Kemarin saya nelfon panitia, Ustaz, acara mulai belum Ustaz? Orang udah banyak belum? Belum Ustaz, baru bocah doang. Berarti kan bocah bukan orang. Bu, beliau Rasul ini sosok pemimpin yang luar biasa. Mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustaz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya ini kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya kan ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh aja apaan aja temu. Kenapa? Karena Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai uswah, dijadikan sebagai contoh. Orang bukan sekedar memberi contoh, tapi jadi contoh, ya Pak. Maka Rasulullah julukannya Basyarun
lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Secara manusiawinya Nabi sama kita sama-sama manusia. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah, sama-sama ludah, cuman kualitasnya rada beda. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita rasain diri ya. Mana buktinya Nabi ludahnya jadi obat? Ini ada cerita nih. Ini di kampung Dadap doang nih saya ceritakan. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Dan bilang siapa-siapa nih kok ya. Bu, Rasulullah ludahnya jadi obat. Pernah satu hari mau berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang bang. Siapa? Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali, anak muda yang soleh, jawabannya mantap. Siap ya Rasul? Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali po. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh jawabannya tepat. Coba anak muda pintar ditanya begitu. Enggak begitu nyawanya. Ali, ganti tempat tidur gue ya. Ntar yang mau dibunuh lu. Jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pintar. Anak muda soleh, anak muda seorang Sayyidina Ali, anak muda soleh berangkat ke Rasulullah. Pak, Bu, hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah, pintu belakang, ketahuan kafir Quraisy, dikejar-kejar Rasulullah. Berdua Sayyidina Abu Bakar dikejar kok sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum? Ini naik kelompok aja. Nabi langsung mampir kok di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Tur. Mau masuk ke gua, Rasulullah ditegur sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah apa-apa. Bener Bu, Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, joker-joker, korek-korek, tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Wah, beda sama kalajengking dadak. Nggak Arab, apa sih yang nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar, ibu ditegur sama Rasul. Ini bagaimana sih bang? Ini kata-kata dari tadi. Tadi udah enak. T1, halo. Nah, ya, halo. Yang lain matiin aja mic yang lain biar nggak story. Cek sound, low, T1, low, cek low, belum dikasih jack, jadi galau, cek low. Oh, Abu Bakar tangannya digigit Nabi. Negur. Ya Abu Bakar, ya Rasul, wala takhaf, wala tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Enggak ya Rasul, saya nggak takut, saya nggak sedih. Kayak tadi aja rumiknya bang, enak gimana sih? Tadi enak, giliran gue begini. Halo, T1. Ini kontrol angkat titik nih, depan nih, kontrol angkat titik nih. Ini kan banyak banget monitor nih, kontrol nih. Biar suara saya kedengeran, ayo angkat, ayo, mana bang? T1, ayo, biar kedengeran. Ini dia nih, kontrol ini nggak apa-apa nih, ini yang lagi berdiri nih. Salonnya, ayo cek sound, halo 1 2. Nah, T1 nggak pakai genset ya bang? Enggak. Oh pakai T1, nah cakep ini. Nah, ini otomatis lagi dah. Nah ya, nah, merokok, masukkan. Bu, nih luar biasa kata Sayyidina Abu Bakar. Dia mah ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Enggak takut saya.
Wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Diantuk kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Bikinan bengkak kok. Basyarun la kal basyari. Manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bener bang? Manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan bu. Sama bang, kita juga keringetan. Cuma beda keringat Rasul sama keringat kita. Keringat Rasul bawa minyak kasturi. Keringat kita. Makanya Bu Siti Aisyah, istri Rasulullah, kalau beliau Rasul dari mana-mana pulang keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, wah, lari aja sini bang, minyak misik bang, rasanya gue perengus tuh. Nabi bu, julukannya ya miski wabibi, badan Rasulullah mau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah dirosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Masya Allah luar biasa nih Nabi kita, julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau Rasul. Di mana kita tahu kemuliaan akhlaknya? Di Rawi sering kita baca. Bu, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Beliau Rasul orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan bang. Mana buktinya ibu? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya Nabi, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Orang sekarang urat malu kan udah banyak yang putus. Nenek-nenek pikirannya gimana tahu? Motor Mio pakai celana wahai kencang banget kebut. Kirain kenal pot racing kulit ditimbangin aja dong. Ya Allah boh. Makanya perempuan cewek disuruh pakai jilbab. Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan kok. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, hijabnya bagus, modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apung masih kepajang. Nyetak banget itu kok, cetakan serabi. Makanya Nabi betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadhu, luar biasa. Beliau orangnya tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Padahal pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dosa-dosanya yang lalu yang akan datang dihapus, dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, jabatannya tinggi, kagak sombong. Kadang-kadang aneh pangkat baru bintang 3 aja belagu. Padahal bintang kaleng di pundak belagu banget. Kaleng kok di sini pakai belagu. Nah, kalau bintang di langit kali boleh sombong, tapi bintang kaleng. Bener bang?
pakai ngomong kalau dia 1000 kita 1000 kita pitingin aja, pitingin. Maka sadar lu baju dari mana lu, bener bu? Harus sadar lu baju dipakai nama rakyat lu, gaji dikasih sama rakyat, bener? Iya tunjangan dikasih sama rakyat, ngapa musuhin rakyat? Kagak boleh begitu. Tentang kaya sombong ganggu banget. Tentang duit banyak dipanggil kagak nengok, ngajong banget. Tentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Apa yang mau disombongin ibu? Ibu, kita lahir ke dunia bawa apa ayo? Lambang apa? Bawa apa-apaan? Lahir ke dunia kita dibantuin nama orang. Nama nih yang kita punya dinamai nama orang, dikasih sama orang, baju dipakai nama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Pangkat, jabatan, harta, kedudukan itu semua titipan kok. Kalau Allah mau ambil kapan aja bisa, jangan sombong. Maka disinggung sama Komaji Roma Irama dalam lirik lagunya, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Benar kan bu? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Kapankah kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan? Judul lagunya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Beberapa lagunya ada Sebujur Bangkai, ada Quran dan Koran, dan Citra Cinta. Tahu lah orang saya Porsa. Ya Allah, apa yang mesti kita sombongin? Lahir di dunia nggak bawa apa-apa, po. Bang, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling mulia, paling terhormat. Orang kalau kagak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Bercanda sama temen dikeplak marah, bener? Makanya kita nih orang kepalanya kalau ada berarti orang. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang kampung dadap KTP-nya gambar degul. Enggak ada. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia, tapi ketika sujud dalam sholat, bang, lihatin kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat. Padahal kita tahu isinya pantat apaan. Apa yang mesti kita sombongin ya bu? Nabi aja nggak sombong, pangkat tinggi dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend, berduaan dengan Siti Aisyah. Jalan gandengan tangan, ada orang kafir lewat, orang kafir usil, beri salam, salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, yang lain kok asyamu alaika. Asyamu alaika, syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus ke Muhammad. Nabi juga mampus bang. Marah, kagak. Yang marah Siti Aisyah, dibalik itu orang sama Siti Aisyah, asyamu alaika wa laknatullahi wa adabuh. Lu yang mampus, dilaknat ya adab lu. Coba perempuan tuh, asal tahu aja. Dikasih satu ngulangin 3.
Nabi mangga marah kok pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ayang beb. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyhamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Nabi mangga marah. Dikatain gak marah. Masih mendingan bang dikatain gak marah. Lagi mau sholat ke masjid diludahin. Karena diceritain itu. Kita udah tahu semua. Di atas rumah, dari atas rumah cok. Lihat ke atas, ya Allah diludahin. Senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, bu, tetap senyum. Ketiga harinya masih diludahin sama itu orang, tetap senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok-tengok di pinggiran gang masjid. Tengok. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Cuma saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Nah, langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Saya nggak tahu, kena COVID kali. Panas dingin meriang kok gigil. Akhirnya buru-buru Nabi pulang ngambil makanan. Kemana? Berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Padahal yang sakit yang ludahin. Loh Allah kok nggak nemu yang begini. Sampai depan pintu rumah orang yang sakit. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mau bang, mereka kurung di atas balai. Lagi merintih, habis vaksin kali. Kena Sinovac agak siang. Assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Pas kata langganan kaget bu. Bangun yang sakit, duduk langsung di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku ludahin, tiap hari engkau aku sakitin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman koalisi saya banyak. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Oh ya Allah, gak nemu. Kalau model kita digituin, saya dah umpama diludahin gitu, saya pleter kemana juga saya cari. Apa-apa lo pakai ngeludahin gua. Ya po. Nabi mah orang yang luar biasa, gak dendaman. Baru dikatain kagak marah, diludahin gak marah. Lagi ceramah Rasulullah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin kok pakai batu. Nabi berdarah jidatnya bang, berlumur darah, ditimpukin pakai batu. Marah kagak. Ya Allah, yang marah malaikat Jibril. Kagak tanggung-tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Nabi berdarah, jidatnya ditimpukin, gak marah. Yang marah malah malaikat Jibril datang ngasih tawaran. Apa tawarannya? Agak tanggung-tanggung. Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud buat dibayin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat dibayin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Kenapa sih Mas? Kalau bahasa kita emang apa? Sombong amat? Bukan begitu Jibril, saya dakwakan jangka panjang. Kalau emang ini yang saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi itu bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh anaknya, tibain aja. Jangan Jibril, kalau anaknya gak beriman, karena saya masih nungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Oh sabar banget Nabi. Jibril lagi tuh kagak sabar. Terus mau apa kamu Muhammad? Izinkan saya Jibril, saya mau doain aja yang nimpukin. Ya Allah, ya Allah.
ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Rasulullah, ya Allah bang, orang yang paling mulia ditimpukin berdarah, yang nimpukin didoain. Kalau model saya digituin lain urusan. Wah, kalau gue malah digituin, umpama ya dia. Ini umpama nih bang, ini lagi ceramah, umpama ditimpukin berdarah jika saya datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Jelek. Umpama. Ada apa malaikat Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibain buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin semuanya. Anak tujuhnya matiin seperti itu. Gila, Jibril datang ke saya. Ya Allah. Dikatain, dihina, dibully, gak marah kok. Kita butuh sosok pemimpin yang model begini. Dihina kagak tumbang, dikatain kagak tumbang, dihina gak tumbang, dipuji gak terbang. Kita butuh dikatain macam-macam, difitnah, dijegal kemana-mana, dikata gak bisa nyalon, dikata difitnah, korupsi Formula E. Gak marah, gak dihadapi dengan senyuman, gak marah kok. Kita butuh yang model begini, kita butuh yang model begini kok. Dijegal sama gak boleh, mau diskusi, mau dialog, digembok. Enggak balas. Ibu. Iya bu ya. Enggak marah. Enggak marah. Gimana dibalas dengan senyuman? Mana ganteng keren, cerdas kok lagi ngomong bahasa Inggrisnya. Luar biasa kok. Pokoknya kan. Saya mah besok pilih dia aja, saya kalau saya mah pilih dia aja, saya besok itu mah saya loh, jangan pada diri lah, nggak boleh dong. Masing-masing aja pilihan dong, nggak boleh lah, itu mah hak saya lah. Lu jangan benci sama pilihan gua, ya enggak, gua juga nggak bakal benci sama pilihan lu dong, masing-masing lah, nggak apa-apa, itu hak saya, nggak apa-apa. Pokoknya besok 14 Februari saya datang ke TPS, saya coblos ke Anies Baswedan. Kalau saya ya, jangan iri lah. Demokrasi bebas-bebas aja dong, enggak, silakan. Mau pilih Anies silakan, itu urusan info. Mau pilih Muhaimin lu nggak ngapa-ngapa, itu bebas-bebas aja. Atau mau pilih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu nggak ngapa-ngapa. Atau mau pilih capres yang diusung sama 3 partai, PKB, Nasdem, sama PKS, nggak ngapa-ngapa itu. Soalnya gimana ya? Ini wakil kita, beliau ya bu. Pian beliau pangkatnya sama kita. Dan dia kita rakyat, kita wakil rakyat. Cuma wakil doang kan? Ya dia gitu lah, rakyat. Dia wakil rakyat, tidak wakil. Ibu, makanya yang paling capek kita yang di bawah. Orang kalau naik pajak Pinang yang paling capek yang di bawah. Tuh kalau 17 Agustus udah di bawah, udah jelas saya gitu. Tapi hati orang yang diinjek di bawah ikhlas. Biarin jangan apa-apa gue diinjek di bawah, asal gue naik ke atas. Tapi kalau dia di atas ingat dong. Walaupun hadiah banyak lah gue turun. Tapi cara rame-rame ya bu. Kadang-kadang udah naik di atas habis hadiah di garis dia. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, kabel telepon dimakan juga, najong banget. Nanti paginya direbus semua najong. Kita nampak pakai bansos juga sih, jangan banget. Gara-gara kita kopi 2 tahun setengah, dapat sumbangan dari pemerintah bansos, dikorupsi itu sih jangan. Udah capek 2 tahun setengah di rumah, disuruh di rumah. Ibu bapak jangan keluar rumah, lebih baik di rumah saja. Di rumah kita ngapain, nonton TV.
TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terpapar sekian, yang mati sekian, terpapar sekian. Tambah panik kita. Baru keluar sebentar ada tulisan gede banget baleho, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah, tambah panik lagi kita. Ya Bu, ya Allah, jangan satu pakai masker Ibu, double. Double Po. Orang kampung saya emak-emak habis makan jengkol lupa sekali. Hari pagi ke pasar pakai masker, boleh cerita kan panjang banget. Pulang dari pasar ngap-ngapan. Tetangga nanya dia kena kopi. Enggak, dia harus napasnya sendiri. Ya Bu, kita pilih caleg yang benar-benar memperjuangkan rakyat. Bener Bu, kita tuh pengen dapat muluk-muluk rakyat. Apa sih pengennya kita nih? Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Ya Pak Haji Soleh ya. Insya Allah caleg ini Bapak Haji Muhammad Soleh demen sama ngaji, kumpul bareng sama ulama, besok jadi lagi. Pokoknya saya pulang dari panitia lain, dari beliau lain. Soleh ya, nomor 1 PKB. PKB itu Partai Konsoleh Baswedan. Pagi tawa lah pagi. Aku pulang ngangkau ini akhirnya jangan dipikirin itu, yang penting usahain. Bercanda jangan bercanda. Jadi kesono-sono nih ngomong apa sih kok? Nabi luar biasa, dikatain dihina nggak marah kok. Bahkan kemuliaan akhlaknya baca lagi di rawi. Ayo kita baca, mana buktinya? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin. Tuh, Nabi demen duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Masya Allah kok Nabi senang sama orang miskin. Makanya kita bangko yang dikatain orang miskin jangan kecil hati. Nabi demen sama kita. Nabi doanya sampai parah Bu Allah. Kalau ini doa kita baca mungkin gak pernah ada. Nabi doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok baca doa begitu? Tambah nggak pakai doa begitu yang udah turun. Kau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kau ganteng. Udah lengket banget miskin sama kita. Tapi jangan kecil hati, orang miskin jeritan batinnya langsung didengar oleh Allah. Makanya kadang-kadang saya kesinggung kok ada bahasa istilah raskin, kesel banget saya. Itu kan menghina orang miskin. Bener Bu? Orang mau ngasih sumbangan kasih aja nih beras ibu, beras bapak, jangan pakai ngomong raskin dong. Raskin itu singkatan, beras orang miskin, tersinggung kita. Orang kaya makan raskin, enak banget kita. Orang kaya beda dong berasnya, raskai. Ya Bu. Iya. Nabi demen sama orang miskin sampai-sampai Rasulullah nyuruh kita ibu apa yang beliau suruh? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Tuh Rasulullah nyuruh kita. Kita kadang-kadang pada terbalik. Ini orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati. Mimpi tahlil tuh Ustaz gak kelar-kelar 1.000 dibaca. Hati-hati pengelentuk, makannya enak-enak. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya.
Orang dia pikir biasa kata orang nanti mau tidur kan? Makanya yang orang kaya belum ngerasain miskin, kok orang kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget, bener bu? Nggak kaget. Saya kok jujur aja kok ya sedih, ngenes kalau diceritain. Emang saya bukan turunin orang miskin, bapak saya nggak miskin, engkau nggak miskin, fakir. Kalau miskin masih mendingan fakir, kebelakang pisah. Bayangin kok, anak 13-nya, emak nih, anaknya 13, semuanya perempuan, saya belum laki. Makan kalau pengenas kalau diceritain nasi sepiring, anak 13. Untung nih emak kreatif, dicari daun mengkudu. Itu daun mengkudu diirisin sampai 3 bakul kok. Akhirnya tuh kan nasi urut sama mengkudu, digoreng jadi satu kok, berebut bu ceton. Hidup sampai sekarang. Makan hijau keluar hijau. Ya Allah, ngenes kok. Kalau cerita miskin udah ngalamin kok, anak 13-nya. Orang dulu emang subur-subur. Emak kita kan zaman dulu subur-subur, setahun 1 bol, anak bol. Kayak kucing beranak gampang banget. Bener subur banget emak-emak kita. Bapak pulang dari sawah, bapak saya pulang dari sawah kok, kolornya basah. Digantung depan pintu. Emak lewat ketetesan, bunting tumpah. Tumpah ketetesan air kolornya. Sempo mah kagak percaya. Nah kita sekarang anak baru 2 aja udah puyeng bu, ya Allah. Ya orang dulu kan nggak ada puyeng ya. 13 kok, belum yang keguguran kata emak. Ini sekarang 13. Sekarang saudara saya tinggal 5. Dari 13 tinggal 5 orang yang masih hidup. Apa? Emang zaman susah, asal makan berebut keinjek atuh mati. Zaman susah. Ada yang serakal banget nih, empok kita makan kelolodan mati. Gua dikasih aja, makan rumah. Anak beron, kok 13 emak kagak ngerasa susah. Punya telur 2 biji kok di dadar, ya Allah makan sampai tipis banget tipis. Pas kita makan kagak berasa telur, enggak berasa minyak loh di bibir kok, bengesan. Ya Allah, pernah buru-buru makan daging enggak ya? Kalau makan daging ngarepin ada yang mati doang. Masalah ada yang mati di kampung bilang udah rumah. Bang ikut sono tahlilan sama bapak, sono ikut kan pulang dikasih gesek dulu. Oh pulang bener kok udah bergesek atuh dalamnya daging setopel. Emak yang megang. Sini jangan berebut sini emak yang ngatur ya. Sini jangan berebut, lu yang gedean ngalah, Sini dipocelin, emak nih buat gue, ini buat lo. Kita makan gak berasa daging kok, berasa kecap doang. Dan begitu ngerasain, pernah 4 bulan kagak makan daging, ngeri mati. Ini mah serius kok cerita. Adik saya pakai nanya, Mbak, emang ngeri mati apa Mbak? Bapak ngambil sorban dari depan pintu, entar kali naik sore-sorean, kata bapak. Namanya orang tua mulutnya manjur banget. Pas maghrib diumumin di musola, ada yang mati marbot ketiban beduk. Girang banget ya, ada yang mati. Makanya Nabi demen sama orang miskin begitu, bener bu? Orang miskin mah di dalam kubur pertanyaan kagak banyak-banyak, kagak. Mati nih orang miskin, masuk ke dalam kubur. Enggak tuh banyak-banyak nanya. Kata Mulkan Nakir, lu pernah kan? Pernah Nakir. Ini orang susah kan ini. Apa nih gue mau tanya? Duit kagak ada, harta juga punya. Jabatan ada, yaudah itu bener. Kita ribut-ribut dari orang. Tendang, udah ke surga, alhamdulillah. Tuh, makanya sama orang miskin kok Nabi demen banget. Senang sama orang miskin. Tapi bingung kita kok, ngapa sih negara kita masih banyak orang miskin?
Negara kita negara kaya, Indonesia kaya, besar dan kaya, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah lagi. Negara kaya, atas buminya ada minyak kelapa sawit, bawah buminya ada minyak bumi, ada batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium, macam-macam kok. Laut kita paling kaya bang, pasir laut kita aja bisa ngurung Singapura, tuh saking banyaknya pasir laut kita. Ikan kita paling banyak di laut. Itu yang namanya Cina, Jepang, Taiwan, langganan nyolong ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik kok. Tahu kan kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke kapal, keluar udah dikaleng tuh ikan. Jadi sakit. Kapal pabrik. Kita gini masih negara. Masih mancing aja kalah kita sama Jepang. Ini pernah teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia, kan ditangkap sama polisi Malaysia, diinterogasi, sampai nyolong ikan Malaysia ya? Enggak pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Banyaknya ikan kita. Negara kaya, kenapa rakyat miskin? Makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya kita ke depan butuh perubahan. Amin. Amin. Amin dah. Iya, amin. Waladhdallin. Amin Allahumma. Waladhdallin. Gak ada kabul, gak ada. Amin lah. Kemarin saya di Mekah begitu. Oh, Imam Mekah. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di Madinah juga begitu juga. Di Indonesia semua, seluruh dunia asal wadul juga amin. Nggak mungkin kabul. Amin dulu baru kabul. Ibu, tuh nabi. Demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit. Nengokin orang sakit sunnah. Nengokin. Jenguk. Jangan datang doang, kalau bawa apa-apa, bawa tentengan kok. Minimal jeruk 2 kilo. Ini datang doang ke rumah sakit, kamu lagi sakit lagi diinfus, pakai bawa apa-apa. Pakai nanya lagi apa yang lu rasain. Lu pakai diinfus di sini apa yang lu rasa? Yang sakitnya enggak nih gua rasa. Emang apa lu kemarin bawa apa-apa? Coba lu bawa jeruk kali gua rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi baca lagi di rawi adab. Ini satu adab yang diajarkan Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Berarti kalau jalan bareng sama janda-janda tua berarti nenek ya. Di belakang tuh bang ngiringin Nabi jalan. Bukan berarti di belakang mau niat bokongnya janda, bukan. Nah nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Bener kok. Nabi jalan di belakang, kenapa? Khawatir kok di belakang ngiringin nenek-nenek. Kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah dari belakang, langsung ditolongin. Itu tujuannya Nabi jalan di belakang. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki tinggal bang. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Ayo aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Luar biasa kemuliaan akhlak Rasulullah. Bicaranya dirawi semua ada sejarahnya kok. Masya Allah. Maka kita cinta sama Nabi, apa yang kita lakuin? Ya tidak lain adalah ayo ikutin ajarannya, sunnahnya. Minimal paling minimal kok cinta sama Nabi. Selawat kita baca. Ustaz saya kan lagi men, boleh selawatan? Nggak boleh. Ngapa-ngapa lagi men, masih nge-flag Ustaz. Ngapa-ngapa lagi banyak-banyaknya bos, nggak ngapa-ngapa, yang penting tampil aja. Bu, baca selawat dalam keadaan ada wudhu, nggak ada wudhu tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat bang. Teman-teman kita anak hadroh, macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah.
Ketika anak hadro baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita ibu. Anak hadro yang megang bass di tabu kecambar Ciputat Ciledug. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama anak hadro. Terus ini kapalan semua tangannya langsung melingkir mau digampar. Ini selawat yang kita baca, masak, nyuci, goreng tempe, selawat luar biasa. Kita tiap hari, tiap waktu enteng sih, gampang selawat, tapi kan kita jalannya rada susah, benar kok? Yang penting istiqomah. Nih syiar Islam luar biasa. Masuk bulan Maulid kemarin, masuk Rabiul Awal, semuanya syiar Islam kelihatan ibu. Masjid bikin Maulid, cuma sholawat yang dibaca, musola, majelis taklim, luar biasa kok. Semuanya sholawat digaungkan, status WA semuanya isinya sholawat, dicatut di TikTok sholawatan semua isinya. Sampai di pasar kok itu tukang dagang, Allah karim nyetel lagu MP3 sholawat yang dibaca, yang didengarkan, digaungkan. Sampai tukang tahu bulat ini di kampung dirubah lagunya. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow kan begitu. Dirubah pakai lagu sholawat, enak didengerin. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Tahu bulat semuanya digoreng 500-an, anget. Sekali lagi, tahu gua kerjain nenek-nenek dadakan 500-an, anget. Ya salam. Nenek-nenek yang agak doyan kok jadi beli. Berkuara enak nih di dagangan pakai lagu selawat. Enak tau gue beli dah. Yang namanya nenek tuh udah hermetik, nggak ada giginya metik. Beli tahu bulat, tahu sendiri kok gede. Beli tahu bulat, airnya masuk ke mulut, dioper ke kanan, dioper ke kiri, dioper-oper doang. Jadi nenek gue telan nih, telan. Oh iya nenek kelolon. Oh ya, kucingnya dodok di belakangnya, dodok kok. Tawa aja kok, mau ngapain lagi dah. Jangan salahin saya lah, salahin panitia. Kalau bulan-bulan ini udah penceramah PA. Orang PA juga. Kenapa bu? Saya dikatain PA, saya ikhlas. Yang penting kok abang pada tawa. Berarti kan abang kok nawain orang PA kan? Berarti sama-sama PA. Udah kita PA berjamaah. Insya Allah nih nanti selawat, masak, nyuci, goreng tempe. Saya ingat kok orang-orang tua dulu amalannya satu selawat doang. Emak saya ya Allah, nenek tuh kalau mau bikin sambal sambil ngulek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sambalnya kok halus diulek, dimakannya sedap. Kenapa? Dibarengin sama selawat. Goreng tempe ya muhaimin ya salam salina wal muslimin bin nabi khairul anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin. Enakan sholawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah. Nyalo, apa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana itu? Nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Itu gue makan tempe selawat.
Nanti jadi berantem po. Adem dibacain sholawat. Tadinya udah mau marah kagak jadi. Bener kok. Bahkan dia gedek-gedek buat sama laki nih. Berantem sholawatan aja dulu. Bang, boleh kesel sama lu. Dari kemarin lu masih uang belanja kurang mulu. Ayo berantem. Tapi sebelum berantem sholawatan dulu. Gitu. Tapi kita namanya komar. Tutup aja depan matanya. Komarun. 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 Sinan Nabi. Komarun. Ini namanya Rodia. Lakinya nyautin Rodia. Tiada walaya. Ininya kesel. Betul ibah Rodia. Anak kan datang yang kecil, nah yang lemak bapak selawat. Ikut-ikutan tuh bocah yang namanya pasukan progresif. Itu malu. Bocah, itu malu. Kalau jadi berantem kan, sekeluarga di lomba marawis. Wahai, ya Allah, malah dibobonan lagi. Wahai, waduh, ini sih numpang anak bagong makan di. Malah dibawa pisang lagi. Ada yang nyuruh. Bu, selawat. 1 kali selawat kita baca 10 kebajikan Allah balas. 2 kali 20. Alhamdulillah. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpul semua, masing-masing bawa diri kok. Hari kebangkitan tiba. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dan gak kenal bini. Masing-masing bawa diri di padang mahsyar. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja poni, matahari jutaan kilometer bang, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kan ke bawa air, ayo nyari air kemana di sono? Ayo, caranya bawa duit, kagak jual air. Alfamart Indomaret udah nutup disuruh nggak nemu kok, apalagi galon isi ulang kagak ada. Tapi disediakan oleh Allah orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediain? Hauduka sofil wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen maulid, agak demen selawatan, biarin kok, disuruh dia kausan, dia kecetek, rasain agak yang nolongin, naudzubillah min. Maka malam ini kecintaan kita ke Rasulullah buktiin dengan apa? Selesai peringatan maulid, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Yang belum doyan sholat jamaah ke masjid, bapak-bapaknya ayo sholat jamaah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan diusilin, jangan diaru-aruin. Tumben bang lu ke masjid, besok dia kabur, antepin aja. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah, baru belajar. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandani pelan-pelan. Nabi dakwah sekaligus basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nih kita kepengen, ayo tingkatin ibadah. Mau ngapain lagi udah tua, kumpul di pengajian, emak-emaknya ngaji, bapak-bapaknya ngaji, anak mudanya ngaji. Masya Allah enak kok. Sempetin waktu, luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Kita ngaji nggak lama, sama guru duduk di majelis taklim paling lama 1 jam, 1,5 jam, 2 jam lah paling lama ya po. Sempetin, kalau mama mau bang pengajiannya jangan diragukan dah. Wah di mana-mana paling banyak. Kalah bapak-bapak kita jujur aja bang, aku kalah sama perempuan mama. Mama ngajinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi Sabtu Minggu, gabungan PKK, belum pengajian PKM, tempul. Seragamnya makanya banyak nih, ada yang biru, merah, kuning, hijau, abu-abu, ada yang pink, ada yang 2 kali bayar, 3 kali bayar. Itu semua nggak ngapa-ngapa kok buat semangat kita ngaji. Emak-emak kalau ngaji bang, pikir dah, lihat dah, di kampung-kampung di mana-mana jam 1 tengah hari wong-wong udah nyampe.
Dia datang ke majelis taklim supaya dihidupin. Dia colok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodia, Romela, Saroh, ngaji kumpul. Dipanggilin temannya semua. Sambil nungguin temannya datang ke majelis taklim, dia selawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Itu mama selawatannya. Adinul lana wal haqulana wal adlu lana. Assalamualaikum. Salam ya, lu nyampe Ji. Senang duduk ya. Wal adlu lana wal kullu lana adinul lana. Assalamualaikum. Kok Haji gelar amal buat ustazah di situ. Wal adlu lana. Berarti selawatan. Temennya nyampe. Selawatan itu Bu, itu sebenarnya Bang buat yel-yel tentara di Mesir. Itu kalau mau perang tentara Mesir bacanya itu adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana. Wah, semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain. Adinulana wal haqulana. Nenek dibawa kipas angin bleker. Ya Allah, ya semangat kok. Nah, kalau orang Arab itu kalau semangat bener aja. Kalau ibadah saya liatin habis ngambil mikot nih mau bikin umroh, dia baca talbiyah kenceng banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Tapi di Indonesia lain. Labbaik Allahumma lambat gue jalan. Beda kok, beda. Mama kalau ngaji, duduknya kita di majelis taklim kok duduk doang nih pengajian. Mau bisa kayak kagak kayak datang aja. Ikutin guru, ustazah kita, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Ustazah nggak bisa baca kitab ini, bawa ngikutin ustazah. Guru kebet, orang ngikutin. Guru tutup dan tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebetan. Teman nyolek di halaman berapa ini? Boleh kebet doang. Lu nanya sama guru. Timbang begitu doang tuh Bang. Timbang begitu doang kok. Timbang begitu doang tuh. Timbang begitu doang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Buru-buru sering. Bayang terawih aja jadi 25. Malam ini terawih imamnya dia ya lama dia ngomong pindah. Apalagi Israel itu. Ya Allah, itu pahalanya. Makanya guru saya pernah bilang, Bu, apa kata beliau? Guru saya almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh orang yang masih hidup, itu andaikan saja kelihatan pahala menuntut ilmu, manusia pada saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking gak kelihatan kok. Makanya ngaji dosa kita dirontokin, pahalanya gede. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing kok. Banyakkan dosa sama ibadah. Semua yang ada di sini sama nih, yang lagi ngomong sama, dosanya banyak kok. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya kalau diomongin orang, ya itu sih nggak ngapa-ngapa diomongin orang, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Sadar kok dosa kita banyak. Yang kecil-kecil dirontongin lewat kita ngaji sama guru. Ya Allah kok dosa kita kalau kita raba sama orang tua, ada saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah. Sambil-sambil udah. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa. Mau ngaji dulu Bang, kalau hujan jemuran lu angkatin. Bukan di sini, sono di luar negeri. Luarnya lagi kali. Kadang-kadang nggak terasa kok bikin dosa. Laki-laki tidur dia bangunin salah. Bangun Bang, lihat dong, jam berapa udah? Laki-laki tidur suruh lihat jam. Kan salah itu gini.
Ya empuk aja melek niat itu. Laki-laki merem, bangun bang, bangun, lihat no, di belakang udah, laki-laki tidur. Empuk aja melek. Kadang salah, kita kok bikin dosa nggak sengaja. Kerja lu tidur mulu bang, bagus, tidur aja kerja. Salah empuk. Ini hari baru bangun, lu bang, habis rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Iya, bikin dosa gak terasa ya, kecil dirontongin yang model begitu. Baik dan malas bang, jadi laki. Mana kejadian mana saya dikirim di grup WA tuh, udah video. Bapak-bapak seorang suami bang lagi tidur, palanya digunting sama bininya pakai marker. Masalahnya cuma satu, tiba gara-gara kurang ngasih uang belanja. Makanya abang yang sering ngasih kurang belanja nih begini, tidur pakai helm. Ini saya saranin nih. Kalau bini kita hilang, pakai helm aja tidur tuh. Paling anak kita nanya, mak bapak ngapa mak itu tidur? Lagi mimpi neng. Atau ngigo kali itu apa mak ngigo nge-grab? Ya Allah. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, alhamdulillah. Kalau kagak ada pengajian jarang kita ketemu begini bu. Ini adanya pengajian kita bisa silaturahim, mandang wajah guru kita di ibadah. An-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin nanti bersama orang yang kita cintai. Di dunia kita kumpul bareng sama guru kita, di akhirat terkumpul bareng sama guru-guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono, ayo. Nih guru-guru kita luar biasa, kita ngaji panjang umur, murah rezeki, lagi kumpul di pengajian bisa silaturahim, ama mati ada jauh tuh kok. Padahal Israel udah pegang catatan, ada catatannya, nama Israel catatannya ada. Tanggal 12 November minggu malam Senin, saya mau berangkat ke Serpong, ke kampung ini mendadak. Ngapain lu ke sono, mau nyambutnya orang sono ya Rom? Emang udah ada catatannya nih saya pegang. Oh yaudah berangkat sono lu, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel nyambut nyawa orang ganda di sini. Pas mau dicabut orang yang gak ada di rumah. Laporan Israel, ya Rob orangnya gak ada sampai cabut di rumah. Kemana? Ada tetangganya pergi maulid. Naik kumpul ada penceramahnya Ustaz Tile. Jangan dicabut. Tunda. Tuh, gak jadi. Kalau pengen dicabut juga ntar aja kelar acara maulid. Namanya kagak ada yang pulang. Ingat dia ceramah, iya besok gue mau ngaji tapi ntar malam gue mau bangun tahajud lagi. Tahajud Israel nyamperin, ya Rob orang kan tahajud, jangan tunda subuh aja ntar cabutnya. Tuh habis subuh dia ingat, ntar mau sholat duha sebelum masak. Ya Allah sholat duha, Israel datang lagi mau nyambut, ya Rob orangnya sholat duha lagi doain lakinya ngojek. Ya Allah rezeki laki saya lagi ngojek, suami saya ini kalau masih di atas langit turunin apa, kalau masih di bawah bumi kuarin apa, kalau masih jauh deketin apa, kalau masih dikit banyakin apa, kalau masih ada yang haram halalin apa. Boleh kok doa ada ngapanya. Tuhan bener. Kalau jadi ya Rob orang lagi duha ini jangan. Lah kata malaikat Israel, saya kelamaan di kampung dadap. Dari malam belum dapat borean itu. Oh, pindah. Ada dia pindah ke BSD. Di sini juga. Ya Allah, makanya orang jadi umur panjang rezeki murah. Ini kita ngaji kok kumpul, masya Allah. Luangin waktu, jangan nyari waktu luang. Ustaz, saya sebenarnya pengen banget mengaji, cuman repot banget repot. Ngomongin repot bang, siapa juga repot. Kita semuanya orang-orang sibuk semua. Siapa juga repot, dari muda repot kerja, punya anak urusin anak repot lagi, udah tua punya cucu urusin cucu repot lagi lah. Kapan mengajinya? Mumpung masih sehat ada kesempatan, jangan ngarepin tua-tuaan lagi. Kalau ngarepin tua-tuaan disinggung sama Allah. Apa singgungnya? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Orang kalau umurnya udah panjang tua, kurang waktu kejadiannya, ketahuan. Mana buktinya? Mata yang tadinya awas, pandangan udah lamur,
mata udah, pandangan udah kabur, bener kok, gigi udah pada gugur, kulit udah pada lentur, ngomong kadang-kadang udah ngelantur, makan cuma bisa ngebubur, ini kan digotong masuk ke dalam. Ngaji kalau udah tua kuping rada budek, mata kurang awas, ngajarin setengah mati nenek kita. Baca nek, innahu kana tawwaba, ikutin nek, innahu kawat tembaga. Kalau kuping udah rada budek kok. Ya kalau udah tua begitu malah udah susah, ngajarin ribet kok. Alam taro kaifa fa, baca nek, alam taro kayak apa? Kaifa fa, nah kayak apa? Masih kayak apa aja? Mumpung masih dikasih kesempatan, masih sehat, masih seger, datang kok ngaji. Insya Allah ini buat bekal kita. Kalau udah mati kan ya Allah, ya Allah. Yang dekat banget sama kita kan kematian sih. Bukan keluarga, bukan anak bini, yang dekat banget sama kita kematian. Napas kita keluar nih, nggak masuk lagi, apa sih? Segitu doang. Makanya engkau saya ngomong, jangan sombong jadi orang dong. Manusia mah umurnya nggak banyak, cuma 7. Bukan tangkong. Oh 7 kok umur manusia? Iyalah, kalau udah Senin Selasa, kalau udah Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis, bener juga ya. Sama mati deket banget kok sama kita, mumpung masih sehat, manfaatin buat takarub kepada Allah. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi, siapa yang bedong? Amil. Asal udah muncul ngalor juga, amil yang ngurus udah. Makanya ada orang meninggal dunia, ada sebagian yang sedih, ada juga yang senang. Salah satunya amil. Bener ini mah, ini bukan cerita bohong. Saya sering ngobrol sama amil gitu. Kalau di rumah tuh nih, lu mau nanya sama lu nih, bener nih ya, lu kalau mandi orang mati mulu bagaimana kira-kira tuh nih? Ada yang badannya kaku, ada yang enggak begini. Apakah ada orang mati ada apa namanya isyarat apa gitu? Iya emang guru, kadang nih seringnya kita dikasih mimpi, kata dia malam-malam tidur mimpi nih ada yang datang. Ini orang nggak biasa-biasa datang tuh, tahu-tahu besok 2 hari 3 hari mati, kayak gitu. Yang lebih akurat mah ada burung titik yang gitu, kata dia, kata amil nih yang bunyi itu katanya akurat banget kan. Malam bunyi begitu, besok pagi ada aja pasti dulu, kata dia gitu. Bener, pokoknya asal ada bunyi itu ambil lo ngomong, wah ada job deh pagi. Nanti tungguin kok, paginya kagak yang mati diomongin, siang kagak yang ngomongin masih, pas maghrib bininya yang mati. Masya Allah. Kalau mati kita udah tahu misteri kita, bener kan? Jangan ngerasa muda, yang muda mati, tua mati, gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati mah misteri kok, ngacak. Mati mah ngacak. Maka mau manfaatin buat kita yang masih sehat, kita ngaji, kumpul di pengajian, jangan dengerin omongan orang. Karena ada aja orang yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, demen banget sama pengajian. Malah hampir dengerin. Jangan kok dengerin dia orang yang pernah ngaji. Kalau kita ngaji, insya Allah, saya ngomong begini bukan yang nyuruh tapi ngajak. Kalau kita ngajak berarti bareng-bareng. Yang muda ngaji, yang tua ngaji. Kalau pinter bareng-bareng kan enak. Kalau soleh bareng-bareng kan enak. Masuk surga bareng-bareng juga enak. Alhamdulillah. Ilmu yang kita dapat dari pengajian bisa manfaatin melalui ibadah. Ilmu bikin hidup mudah, ibadah jadi gampang. Tahun 50-60 kok engkau saya pergi haji ke Mekah itu kan 6 bulan. Naik kapal laut tua 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah sebenarnya. Saya ngomong begini yang di ujung sono kedengeran, di ujung sono kedengeran. Kenapa bisa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Ini ada speaker, ada salon. Coba kalau mau pakai gini, ngajak kan. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin gampang, bikin mudah.
Makanya sih ngecek sound dulu kalau ceramah di lapangan, apalagi begini. Cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. PA itu dia mah. Itu pernah apa kejadian saya ngecek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Orang nyaut. Ilmu bikin hidup mudah, ilmu banyak salah narok diomeli, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada Kori di sini kan, suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh Kori baca begitu, ilmunya ada, ilmu kiroat, pakai lagunya Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Diharka, boleh. Tapi ketika jadi imam sholat di masjid, itu Kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini punya ilmu salah naruh, mentang-mentang Kori internasional sholat jadi imam. Takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan man. Nah kalau sholat dan makmum. Dan biar kata Kori internasional tetap badannya murotal jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh murotal. Makanya orang ada ilmu aja salah naruh diomelin, apalagi yang gak punya ilmu. Ibadah biar benar kok ada ilmunya. Kadang-kadang bisa nyalain doang, gak ngaji, musafah-musafah ngaji mau google doang, sekali salahin. Lagi sholat baca usoli diomelin, bosan. Baca usoli tadi ya, sholat, kenapa? Haram hukumnya. Dalam hati orang lagi berantem. Nah baca usoli dibilang haram, dari mana haramnya? Kita ngadep kiblat ibu sebelum sholat, sebelum takbir nih kan baca usoli dulu di mulut kan. Usoli fadol maghrib salat rakaat mustaqbil kiblat ada alillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak sambil ucap Allah. Ngomong Allah di mulut, hati barengin. Niat sajaku saya sholat maghrib menghadap kiblat fardhu karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini namanya mazhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh baca usul ini habis takbir. Allahu Akbar, usolli fadol maghrib ini yang PA. Udah takbir baca usolli. Enggak pakai usolli juga nggak apa-apa ibu. Enggak, kenapa? Karena baca lafaz usolli itu bukan rukun dalam sholat. Itu udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir Allah, nggak pakai usolli lagi Allah, tapi barengnya niat di hati Allahu Akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu sampai hatimu. Takbir bareng ini hati-hati Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak? Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Tapi secara hukum ya sah aja orang nyanyinya sebelum takbir. Cuma kan punya adab apa otakmu gimana? Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Ini hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Bener kok? Kalau kita ngaji fikih bang nih, ngaji fikih nih bang, kok ngaji fikih nih, ngaji fikih nih, ngaji fikih nih, ngaji fikih. Air kencing najis nggak? Air sperma najis nggak? Air kencing? Air sperma? Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma tidak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Bener kan kok? Terima dulu pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis.
Atau yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Terima pakai iman, akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja Bu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Sehari semalam kita 10 kali kencing, berarti kita 10 kali mandi. Kira-kira ampek pilek meriang atau apa? Apalagi musim hujan, beser mandi, habis kencing mandi. Musim dinginnya kok ini mempersulit umat, mempersulit hamba. Allah nggak mempersulit, gampangin. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Nah, pengantin baru seminggu 3 kali 4 kali udah masalah. Nah, kalau udah 40-50 ke atas, loh emang udah capek begituan, buset. Kalau mau konsentrasi harus khusyuk. Bu, kalau tenaga harus speed, mata meremeli, kaki berhenti. Semuanya keluar energi. Lah capek, lemes, disiram pakai air, saraf-saraf semua kembali normal lagi. Jangankan begituan Bang, belum. Kita kerja dah Pak, berangkat pagi, pulang sore, capek, lelah, gerah, mandi, seger gak? Apalagi habis ini. Makanya hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin kok. Empok nih itu Ramadan, halangan, lagi haid, berarti nggak sholat nggak puasa kan? Ya kan? Selesai Ramadan, ibu yang disuruh ganti, yang ditinggalin sholatnya apa puasanya? Puasa yang ditinggalin suruh ganti. Tapi ninggalin sholat enggak suruh ganti, ribet kok. Ribet lah. Nah, kalau halangan 7 hari, berarti kalau sembahyang sehari 5 kali 7 35. Kalau suruh ganti juga ribet. Yang disuruh ganti puasa doang, wajib diganti. Itu pun dicicil, 1 boleh, 2 sampai kapan? Sebelum datangnya Ramadan lagi. Kan gampang hukum Islam. Jangan digampang-gampangin. Hukum Islam, ngaji ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya, hidup gak kaku. Baca Quran pakai seni enak, seni tilawah enak, dengarnya qori-qoriah indah terasa. Baca sholawat pakai seni hadro, marawis, ketimpring, rebana, macam-macam kok. Kalau dulu kan orang dulu mainnya rebana di kampung saya mama. Assalamualaikum Zainal Abdiya, Assalamualaikum Askol Asya. Kita butuh kepinggir ke tengahnya bu, kepinggir ke tengahnya bu, kepinggir ke tengahnya bu. Tuh, pemainnya semuanya pada nyebut, tinggal vokalisnya mungkin. Tuh kalau itu rebana ketimpring, ada lagi marawis nih rombongan bocah nih, rombongan botek nih. Yang tendang kecilnya banyak, bring artinya pergi, duduk. Bring ya pergi duduk. Gak ada yang main kok yang pergi duduk. Emang seni iya. Azan di masjid, kalau gak ada seninya gak takut. Coba dah. Bawa apa? Kaget orang. Islam ada seninya doang. Kaget orang. Bawa apa? Baca selawat kencang doang, Sama kaget orang. Ada di masjid, ada seninya. Enak. Kenapa? Seni indah. Allahu Akbar, enak. Beli aja lagam-lagam Mekah, sono pok Madinah. Enak. Cuma jangan salah lagu. Untuk kampung saya ada bang, preman baru insang. Ada maghrib pakai lagu dangdut. Sampai kagak mau kesel. Lain dari yang lain Pak Ustaz. Gak ada maghrib. Hayal sholat, hayal sholat, hayal falah, hayal falah, Allahu Akbar. Ya Allah, buruk apa ini? Ya Allah, seni
Tidak, agama bikin hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah. Islam agama universal kok, ngajarin apa aja ada, nemu dari hal yang kecil apapun. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, semua diajari dalam Islam. Jangan ngomongin politik ketinggian dah, di rumah dah ajaran Islam kok. Ayo dah, sering kita lupain. Banyak sebenarnya ajaran yang kecil-kecil. Masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, ada akhlaknya, beri salam, ya kok. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya, ada akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, ada doanya, ada akhlak makan diajarin dalam Islam. Kalau makan satu nampan bertiga, berempat sama temen, adabnya pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede kalau lagi makan bareng. Islam tuh ngajarin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Adab ini kok. Kalau lagi makan, kalau lagi untuk orang itu. Yang ketiga, adabnya, kalau emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja, maju mundur situ aja. Jangan jatah teman kita korek-korek, kalau longsor aja. Diajarin tuh. Yang kecil-kecil sering kita lupain. Bangun tidur, mau tidur, doanya ada. Tidur sama suami, sama istri, ada doanya. Cuma jarang keburu kebaca. Ada sebenarnya doanya semua. Diajarin dalam Islam yang kecil-kecil. Lagi duduk bareng sama teman kita, lagi ngeriung, lagi ngobrol, lagi rame-rame kita ngobrol kok, lagi ngerumpi. Lagi enak-enak ngobrol, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, apa? Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai hal kecil begitu diajarin. Bener kok. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, diem aja udah. Jangan pakai ribut, rasain. Jangan bareng kita gitu. Sampai kentut dulu ya enak aja. Nah, jangan tuh, udah diem aja. Silent. Sampai adabnya diajarin dalam Islam. Sampai kentutnya diajarin. Gak ada agama lain bang ngajarin bab kitab yang namanya bab kentut. Gak ada agama lain. Di Islam doang sampai ke fikih bab kentut aja ada. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan yang jorok kok. Jenisnya suaranya yang pertama gede tapi baunya kurang. Menang suara lo buet ada. Yang kedua nih, suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Nah, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga, kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, pernah ngerasain. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Lah kok bisa bau Pak Ustaz? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasanya ampasnya nyusul kok. Tawa aja kok. Pokoknya gejah-gejah. Nah, insya Allah kita ngaji ilmu dapat, walaupun kita banyak tawa, insya Allah ibadah. Ya Bu, dapat ilmu, manfaatin biar harus semangat kayak kita selesai maulid. Yang muda semangat untuk ngaji ibadah. Nih yang tua apalagi kurus semangat. Insya Allah ini semua bekal kecintaan kita terhadap Rasulullah. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku kata Rasul, berarti dia cinta terhadap diriku. Siapa yang cinta terhadap diriku, dialah nanti yang akan bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita baca Fatihah, kita mau udah lapar banget sebelum makan. Belum nyampe kopi belum. Dari tawarin makan. Alhamdulillah dikasih larutan lagi. Meninggalkan badan, membantu meredakan panas dan tenggorokan kering, mual pecah-pecah. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah
Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Doain anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman oleh Allah. Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehat. Doain ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain guru-guru kita, para ustadzah kita, para kiai kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kita doakan para orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, semuanya yang sedang Allah berikan musibah penyakit, segera Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana biasanya. Doain saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, insya Allah dengan doa kiriman dari kita, Allah berikan kemenangan Palestina. Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah berikan perlindungan buat warga negara Palestina, terutama di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti ada guru kita yang doa. Oh, saya bilang kepada beliau Guru Hilal untuk memimpin doa, dan doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf ya. Kapan-kapan ya kalau masih penasaran ya undang lagi. Kalau udah kapok jangan dulu lagi. Nah, doain saya biar gemuk, biar sehat. Kalau gemuk bukan tidak jadi tolek dah. Allah doain karena saya harus ke bandara malam ini, menginap di hotel bandara sini dekat-dekat, karena jam 7 harus berangkat ke pesawat menuju ke Malaysia. Acara walimatul khitan 2 hari di sono di Filipina. Itu aja yang saya sampaikan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.